Hari ini kita berada di Kalibanteng, Semarang Barat. Ini rumahnya Bapak Buyung. Kita meneruskan untuk proyek instalasi PLTS. Jadi rumah ini 2 lantai beserta ada base camp, jadi total 3 lantai. Tapi daya pemakaian di rumah ini kecil, perharinya konsumsi daya hanya 12 sampai dengan 15 kWh. Dengan kapasitas panel surya yang dipasang di atas ini 450 WP sebanyak 10 biji, atau total panel surya yang terpasang 4.500 WP. Kita asumsikan untuk hasil produksi perharinya ini di angka 13 sampai dengan 15 kWh ya. Jadi sudah mampu untuk mensupport kebutuhan rumah ini selama 24 jam dengan kondisi cuaca yang terik. Nah, kalau sekarang ini kondisi sedang hujan ya. Karena ini panelnya berjumlah 10 piece, jadi kita main 2 seri 5 paralel dengan VOC tiap panel ini 45 volt. Kita seri 2 piece, jadi output nanti yang keluar ke sistem MPPT dia berada di range tegangan 90 volt. Untuk instalasi jalur pengabelan dari panel surya, kita menggunakan kabel AWG 8 dengan dimensi atau penampang kisaran 8 mili. Nah, kita juga siapkan 2 string ya, 2 string sekalian yang masuk ke dari panel yang masuk ke sistem MPPT yang ada di bawah, yang di base camp, biar besok saat penambahan panel surya tidak usah repot-repot lagi untuk narik-narik jalur kabel yang dari PV. Ini cukup asik ya ini. Atas ini kondisi hujan, nggak ada netes air maupun ngembes ya di atas, karena ini tiap panel sudah dikasih silent ya, sealer. Sambil menikmati hasil produksi dari panel surya, kita juga bisa menikmati keindahan kota Semarang yang ada di sebelah sana. Nah, bandara-bandara juga kelihatan, pelabuhan Tanjung Mas, asik ya. Masuk dah. Wah. Nah, bandara. Langsung aja yuk kita turun ke bawah untuk melihat instalasi sistem inverter beserta baterai yang ada di base camp paling bawah. Yuk, cus. Gak boleh, nggak mundi. Iyalah sekalian besar. Jadi ini hasil produksi dari panel surya tadi yang jalur dari atas masuk ke sistem MPPT. MPPT ini berfungsi sebagai solar charging control. Jadi untuk mengontrol arus maupun tegangan pengisian
dari panel surya menuju baterai. Ini dengan kondisi mendung sore hari, produksi panel surya 4,4 ampere di tegangan baterai 49,7 volt. Kisaran 200-an sampai dengan 250 watt untuk produksi panel surya. Besok di saat kondisi panel surya optimal dengan daya produksi di 4000 watt, sedangkan beban pemakaian hanya 1000 watt, sisa hasil produksi yang 3000 watt bakal dikirim ke sistem baterai. Nah, ini untuk baterai baru menggunakan 2 unit dengan kapasitas 48 volt 100 ampere atau di kisaran 9 kWh untuk kapasitas daya tampung si baterai. Sedangkan dengan kapasitas panel surya yang ada di atas 4500 WP, dia mampu memproduksi harian di angka 13 kWh. Nah, untuk kebutuhan siang hari, produksi dari panel surya bisa langsung dipakai untuk beban rumah, sisanya baru akan dikirim ke baterai untuk dipakai sore hari seperti ini. Jadi kondisi sekarang produksi panel surya hanya 200 watt, sedangkan beban di sini 700 watt. Ada kekurangan 500 watt diambilkan dari sistem baterai. Untuk bagian dalam di sini kapasitas 10.000 watt. Nah, di bagian dalam ini juga terdapat COS bypass atau sistem proteksi. Jadi ini dipasangin juga monitoring untuk memonitor daya pemakaian dari PLN yang sini. Terus yang ini ada COS sebagai bypass. Bypass saat terjadi kendala pada sistem inverter, kita langsung bisa bypass turun ke bawah. Sistem yang kerja adalah PLN langsung. Nah, ini banyak banget Tamiya mengenangkanku di masa kecil dulu ya, 20 tahun lalu mainan Tamiya, mantap. Nah, ini ya, Pak Ko Boyung ya. Ini daerah mana, Ko? Kenapa? Ini daerah mana? Semarang Barat ya? Ya. Pengusaha ini Tamiya mengingatkanku 20 tahun lalu mainan Tamiya. Jadi ingat masa-masa mainan Tamiya. Ya. Ini pasang PLTS dengan kapasitas berapa, Ko? 10.000 watt. 10.000 watt, tapi untuk panel surya dia masih 4.500. 4.000. Depan supaya kalau tambah gampang. Nah, karena beban pemakaian di rumah masih kecil ya. Kecil banget. Kisaran 13-12 kWh ya. per hari. 13, ya 13-14. Jadi besok kalau kedepannya ada beban pemakaian yang tinggi, tidak usah repot-repot lagi mengubah sistem inverter, tinggal menambah panel surya dan kapasitas baterai. Kita lihat tadi di depan ada kolam koi. Iya. Nah, kolam koi ini tentunya jika terjadi PLN padam sangat beresiko juga ya, untuk ya. ikannya. Pompanya harus hidup terus 24 jam. Jadi untuk kolam koi ini pompanya harus hidup selama 24 jam. Kalau misalnya satu hari padam, ya ikannya mati. Ikannya mati. Ikan harga puluhan juta mati. Nah, sistem inverter ini juga bisa, sistem PLTS ya, juga bisa sebagai backup di saat malam hari terjadi PLN padam. Jadi memang yang kerja prioritas adalah PLTS, tapi kita masih ada sisa persentase di kapasitas baterai sebagai backup di saat malam hari terjadi PLN padam. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kepercayaannya ke kita jauh-jauh sampai sini. Terima kasih, Ko. Besok kalau ada apa-apa bisa langsung kontak-kontak ke saya. Buat teman-teman juga yang ingin instalasi PLTS maupun bertanya-tanya tentang sistem PLTS, bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sekian, terima kasih.
Berapa volt terbacanya di monitoring? 549 watt. Nah, nanti di sini bisa dilihat parameternya. Ini kan baru connect barusan. Jadi belum bisa melihat grafik pembacaan. Oh iya. Nah, ini voltmeter di sini juga nanti bisa dilihat power meter atau apanya. Kalau power meter ini buat pembacaan. Terus yang baterai bisa dilihat di sini. Nah, ini tegangan baterai sekarang. Ini grafiknya. Ini kan baru connect beberapa menit. Jadi grafiknya masih seperti ini. Dengan sistem smart inverter ini kita bisa mengatur sistem kerja dari PLTS yang kita pasang. Pada bagian depan terdapat indikator PLN, tegangan PLN, serta indikator inverter. Nah, indikator inverter ataupun PLN ini untuk mengetahui load output sedang dihandle oleh PLN atau inverter. Untuk parameter pengaturan SPWM ada di depan ya. Jadi di layar tampilan depan ini menampilkan tegangan output, sistem, tegangan batasan bawah, nominal tegangan DC baterai, parameter ATS, batasan atas dan batasan bawah, serta watt output, inverter maupun PLN, dan daya output, serta daya total buat inverter. Untuk yang pojok bawah sendiri menampilkan frekuensi PLN, sistem charging, serta suhu dan batasan charging atau sistem hybrid. Jadi semua parameter yang ditampilkan di depan ini bisa kita ubah. Ini ya parameternya, on off, inverter on, EOD emergency saat PLN padam, over DC, adjust voltase DC, AC volt, timer, kipas, posisi standby, buzzer, prioritas, ada hybrid, UPS dan inverter, standby on, charging on, charging off, temperatur charging. Jadi saat suhu charging menyentuh batasan ini, sistem akan off. Relay on kita fungsikan untuk eksternal kipas. Jadi saat suhu menyentuh setting ini, sistem pendinginan akan aktif. Ini adjust voltase output. Untuk hasil gelombang bisa dilihat di osiloskop. Warna biru menampilkan input dari PLN dan warna kuning menampilkan output dari mesin ini. Sekarang mesin sedang dihandle oleh inverter. Nah, walaupun inverter yang keluar, tapi gelombang antara PLN serta inverter dia tetap sama. Keuntungannya dengan sistem ini, saat terjadi perpindahan dari PLN ke inverter maupun inverter ke PLN, tidak akan terjadi persimpangan fase, persimpangan voltase, jeda maupun kedip, serta restart pada peralatan elektronik yang ada di rumah. Nah, ini untuk bagian-bagian dalam mesin. Bagian atas ini ada beberapa sistem pengaman dan ATS. Semua MCB sudah kita kasih keterangan. Pojok ini juga adalah sistem charging tahapan 0 off, 1 low, 2 medium, 3 high atau maksimum. Ini ada kontaktor PLN maupun inverter. Jadi sistem PLTS ini dia tipe off grid, berdiri sendiri tanpa menyatu dengan jaringan PLN. Sangat aman untuk instalasi di rumah, nggak perlu ribet-ribet izin dengan PLN serta ikut peraturan PLN, karena ini berdiri sendiri. Nah, untuk kit inverter sendiri kita menggunakan double track atau double gardan karena ini memang load daya besar 10.000 watt.
trafo toroid, dia juga full tembaga. Untuk terminal blok dari baterai sendiri, ini dia juga double. Terus yang bawah ini adalah inputan PLN dan inverter atau ke output beban yang ada di rumah. Kita sekarang mau coba uji load beban, melihat kemampuan daya maksimum smart inverter 10.000 watt ini. Karena ini kita mau load daya tinggi, jadi untuk sumber PLN kita lepas dulu, biar nanti saat berpindah ke PLN maupun overwatt, PLN kita nggak trip ya. Jadi kita cabut aja, jadi pure ngeload inverter. Load di 900 watt, 1000 watt, kita tambah terus. Untuk gelombang output dari inverter bisa kita lihat juga di layar osiloskop. 3000 tambah 6000 watt, mantap, tambah lagi 9000 watt, tambah lagi 11.000 watt, over watt. Gelombang di osiloskop juga ikut hilang. Dia terjeda sesuai setting pada timer, akan on lagi 10 detik. Nah, oke, sistem sudah on. Sekarang kita akan mencoba sistem ATS atau auto transfer switch dari PLN maupun inverter. Bisa kita lihat di tampilan parameter tegangan baterai 50,2 dengan nominal tegangan batasan bawah 49,7. Sistem akan berpindah ke PLN, dan tegangan baterai 50 volt ke atas, sistem akan berpindah ke inverter. Kita akan load beban sampai menyentuh batasan bawah dan dia akan berpindah ke PLN. Di sini kita juga bisa lihat beban di bolam serta gelombang pada osiloskop antara inputan dari PLN serta output smart inverter. Langsung aja kita load beban. 1000 watt, 1500, ya, udah berpindah dengan sempurna. Kita lepas beban menyentuh batasan atas. Perhatikan di gelombang osiloskop, sangat sempurna perpindahannya, nggak ada persimpangan fase di osiloskop dan nggak ada jeda maupun kedip di beban bolam.